Baik, halo teman-teman semua. Ini episode pertama kita ngobrol-ngobrol dan hari ini saya Ferry ditemani sama teman saya namanya Hilvi. Halo Kak Hilvi, terima kasih sudah berkenan hadir. Sama-sama. Terima kasih sudah diundang ke episode berapa ini? Episode 1. Oh, kirain 7.000. Oke, so sebenarnya pengen tahu sih, boleh cerita nggak Hilvi sedikit tentang sekarang ini aktivitasnya ngapain gitu? Silakan. Aktivitasnya bekerja, kuliah kantoran, Oke. buruh korporat lah yang mungkin orang-orang bilang. Oke. Gitu. Jadi bukan 9 to 5 tapi lebih ke 9:30 to 6:30. Oke, siap. Di bidang apa tuh? Di bidang apa nih? Perusahaannya apa kerjaannya? Oh, HR? kerjaannya HR. HRD, baiklah. Oke. Kerjaannya HRD di Jakarta. Nah, yang aku pengen bahas sama Hilvi itu lebih jauh tentang, mungkin boleh cerita sedikit. Jadi asal usulnya nih, ayah dari mana, ibu dari mana, terus kecilnya di mana? Silakan. Oke. Asal usulnya mungkin sebelum ke Jakarta ya. Jadi asal usulnya lahir dan besar itu di Padang, 23 tahun itu di Padang. Papa asli Padang, mama itu ada turunan Jawa. Ini papa sama mama cinloknya karena ini nih sebelah-sebelahan kompleks. Oke. Oke. Jadi dan Ini di Padang ceritanya? Di Padang. Oke. Dan aku lahirnya di tahun sekian lah ya, masih muda kok, 20-an. Oke. Nah, terus hidup di keluarga yang bukan multi culture sih itu ya, tapi memang kayak ada dua culture aja yang dimana papa tuh mendok banget Padangnya dan mama tuh memang ada Jawanya gitu. Tapi sebenarnya mama kalau disuruh bahasa Jawa juga nggak bisa. Oke. Mama Karena Jawanya emang mana? Mama Jawanya Jawa Tengah di Pati. Oh, Semarang, Pati. alright. Gitu. Paling itu aja kali ya. Aku 3 orang bersaudara, aku paling Ya, gede bilang paling ya. lucu ya. Paling lucu pasti. Nah ya, jadi gitu. Terus orang tua masih tinggal di Padang. Oke, jadi dua-duanya masih di Padang. Masih di Padang. Mau dong, Vi, kan dari kecil nih berarti lahir di Padang, berarti masa kecil di Padang. Nah, mau cerita dong suasana waktu kecil itu biasa main di mana gitu-gitu. Kalau mainnya di mana aja ya. Oke. Jadi kayak main di luar tuh nggak apa ya, di lingkungan sekitar aja sih. Tapi mungkin tipikal aku masih kayak anak rumahan di mana yang jarang juga sih main namanya kalau di Padang namanya melala. Jadi kayak kemana-mana tuh kayak ikutan sama teman-teman kayak gitu. Nah tapi turns out di SMP mungkin udah ngerti ya kayak pergi main kemana, mana-mana gitu. Jadi kalau dari SD itu memang kalau mainnya tuh tiap weekend itu pasti ke rumah nenek. Jadi rumah neneknya itu cuma kayak berapa meter ya, mungkin 1 kilo lah dari rumah. Jadi emang keluargaku tuh deket-deket kayak gitu. Mungkin typically orang di Padang kalau yang asli itu memang keluarganya deket-deket. Mungkin kalau di sini kayak orang Betawi lah ya. Jadi selingkungan kompleksnya itu dekat-dekat kayak gitu. Jadi tinggal jalan kaki sekilo ya udah nyampe rumah nenek. Nah di sana tuh memang circumstance-nya atau environment-nya nggak kayak di Jakarta lah ya. Memang di sana kayak ada sawah, rawa, bla bla. Jadi mainnya memang kayak ya kalau hujan ya mandi hujan, ya main lumpur ya, ya main apapun kayak gitu. Nanya dong, kasih dong cerita, Vi. Di sana itu emang di kota Padangnya atau di mananya gitu? Oh kebetulan aku di kota Padangnya. Oke. Nah, itu kayak rumahku itu kayak sekitar 2-3 kilo dari pesisir pantai lah kayak gitu. Jadi kalau capek, kalau bosan tinggal ke pantai gitu. Jadi kayak sepesisir pantai. Jadi kalau misalnya ke Padang dan lu kayak dari pesawat itu udah kelihatan tuh nanti si pesawatnya bermanuver ke Pariaman turun, terus nanti itu kelihatan banget pesisir pantai Padang. Itu bisa kelihatan sih kayak masjidnya yang mana, babla. Nah itu rumah gue, bisa lah maksudnya gue petakan, oh di sana tuh rumah gue. Jadi dari pesawat udah tahu ya? Dari pesawat udah tahu, oh itu it's my hometown. Wow, oke. Berapa lama tuh, Vi, di daerah situ? Di daerah situ ya selamanya. Selama 23 maksudnya tahun? selama 23 tahun gue di sana. Oh, wow. Jadi memang di keluarga itu waktu mama sama papa, jadi kan tipikal Padang itu, jadi kalau misalnya habis nikah itu pasti tinggalnya di rumah wanita ya, di rumah perempuan kayak gitu. Jadi kayak dari sampai umur aku 3 tahun itu masih tinggal di rumah inilah nenek, istilahnya ibunya mama. Dan 4 tahun itu udah pindah ke rumah yang baru, rumah yang sekarang kayak gitu. Jadi yang jaraknya 1 kilo dari rumah nenek itu gitu. Sorry dikit, jadi tadi kan ibu dari Pati. Iya, nenek tuh sebenarnya kakek tuh ada turunan dari Jawanya, nggak complicated ya. Tapi nenekku tuh ada dulunya tuh kayak 2 bersaudara, jadi zaman perang tuh kepisah sama saudaranya dan dibawa sama orang tapi ke arah Medan gitulah kayak gitu. Jadi memang ada kayak turunannya ya inilah nyampur banget kayak gitu.
usul sebetulnya orang tua, jadi mama pun memang di Padang Memang di jadi Padang, di Pati iya. itu cuma keluarga Iya, besar yang cuma mungkin. kayak dibilang kayak oh ada turunan Jawanya iya. Oh, I see, I see. Alright. Waktu kecil, boleh dong cerita Pi, liburan itu kalau libur itu yang 2-3 tempat lah yang paling favorit itu kemana? Liburan kalau di Padang ya bukan yang ngebanggain Padang, tapi kalau misalnya Sumatera Barat itu nggak cuma Padang ya. Sumatera Barat itu kaya sama pantainya, pulaunya, mau ke gunung ada, mau ke lembah ada kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya apapun, kalau misalnya waktu SD-an libur-liburan pasti mau kemana? Bukit Tinggi, mau kemana? Tanah Datar, mau kemana? Agam gitu gitu. Jadi kalau Padang kan memang pantainya, pesisir pantai, tapi kalau dataran tingginya itu Bukit Tinggi, Padang Panjang dan lain sampai Payakumbuh kayak gitu sih. Oke. Buat teman-teman yang mungkin belum sempat ke Padang, mau dong cerita lagi Pi. Jadi kalau misalnya kita let's say liburan kalau di Padang kita bisa ngapain? Kalau ke tadi ke Payakumbuh, Bukit Tinggi nanti kita bisa ngapain? Oke. Kalau di Padang tuh ada apa aja? Yang pasti pantai sih, pantai banyak karena memang pesisir kan. Pertama itu yang memang paling sering itu orang lewatin tuh Pantai Padang. Di situ ada Pocin juga, jadi di situ kayak banyak makanan yang Pocin tuh misal Pondok Cina. Pondok Cina, Oh, Pondok oke, Cina oke. gitu. Di situ ada namanya Oh, ada gitu Simpang juga. Kinol, dan itu kayak terkenal banget di sana. Kayak misalnya banyak banget lah jajanan mau Chinese food kayak gitu. Oke. Rame banget sih di situ. Nah terus kalau misalnya ke arah sananya lagi tuh ada Pantai Air Manis. Kalau kalian tahu semua ada Batu Malin Kundang. Nah Oh, itu oke. di sana tuh yang ada legendanya. Itu dulu aku pernah trekking sih. Kalau sekarang sih udah jalannya udah bagus. Jadi kayak naik motor atau naik mobil tuh udah nyampe. Kalau dulu tuh trekkingnya via lewat bukit-bukit gitu. Itu seru banget sih. So lewat bukit dulu baru bisa Bukit, ketemu banyak pantai itu. baru ketemu pantainya. Pantainya luas banget, maksudnya pesisirnya luas banget kayak gitu pantainya. Baru lautnya kayak gitu, ombaknya kayak gitu. Dikit situasi Batu Malin Kundang tuh kayak gimana? Situasi Batu Malin Kundang Ada ya, kelihatan batunya ada gimana? ya kalau sekarang sih udah digar bagus ya, maksudnya di renov kali ya, jadi udah kelihatan inilah, maksudnya kayak seorang anak yang bersujud gitu loh. Itu kan ceritanya memang anak yang ini kan yang durhaka kayak gitu. Dulu sih gue kecil takut banget jadi kayak jadi Malin Kundang jadi batu gitu. Oke. Jadi itu kayak emang melegenda banget sih Malin Kundang. Tapi sekarang tuh udah kayak semua tempat wisata kan udah kayak semi modernisasi ya. Jadi semuanya tuh kayak udah ada lah, mau tempatnya lebih gampang, udah mau main apa juga ada kayak gitu. Cerita Malin Kundang tuh menarik sih. Kalau teman-teman belum pernah tahu ceritanya, nanti kita cari tahu. Aku pengen ajak lebih cerita, cuma nanti kita nanti ke sana. Nah, tapi Ladi, kalau misalnya ngomongin ke tempat lain, misalnya Bukit Tinggi atau tadi ada tanah, Payakumbuh, ya itu ya. gimana tuh? Di sana tuh kita bisa lihat apa tuh? Oh iya, kalau di Bukit Tinggi kalian pasti tahu lah ini ya, landmarknya Jam Gadang. Oke. Oke, Jam Gadang di sana di Bukit Tinggi. Itu gimana ya? Kalau orang-orang dulu bilangnya itu kayak Bandungnya Sumatera Barat lah, dingin karena dingin kayak gitu. Itu terkenal sama katanya sih cewek-ceweknya cakep-cakep ya. Iya, kayaknya kalau di Bukit Tinggi kayaknya cewek-ceweknya cakep. Ya mungkin karena kalau Padang kan panas, kalau Bukit Tinggi kan adem ya. Jadi mungkin karena kulitnya bakal bagus-bagus lah ya, mungkin gitu. Nah, sekarang mah bagus harus skincare gitu. Terus kalau Payakumbuh itu kebetulan teman kuliahku ada yang tinggal di Payakumbuh gitu. Itu kalau terkenalnya landmarknya itu Harau Valley. Itu yang paling bagus, kalian bisa googling itu Lembah Harau. Itu yang paling bagus lah, kayaknya masuk ke UNESCO, but I don't know misalnya gitu. Tapi itu emang bagus, jadi kayak lembah terus yang sekarang tuh masih seperti itu juga. Jadi di sebelah-sebelahnya tuh mau menuju lembah itu memang sawah-sawah gitu. Kalau sekarang memang kalau misalnya banyak Airbnb gitu jadi banyak cottage aja sih. Di sana ada kayak air terjunnya gitu. Oke. So Harau Valley. Iya, tapi ada dikit sih. Oke. Tapi yang pantas dilihat itu ya Harau Valley-nya gitu. Biasanya waktu Hilvi di sana, nah itu ngapain kegiatan sama keluarga? Kalau sama keluarga, aku ke Payakumbuh itu cuma kayak kayak dua tahun yang lalu sih mengunjungi ini ya kerabat gitu sama teman kuliah juga kayak gitu. Ya pasti kalau misalnya di Padang pasti ya di mana-mana kan kalau ketemu makan bareng atau apa atau mengunjungi inilah bukan situs-situs tapi lebih ke tempat-tempat wisata gitu. Buat kalau misalnya ke Bukit Tinggi ya pasti kayak ke Maresiano gitu, lihat tempat-tempatnya. Sebenarnya lebih ke kalau di Sumatera Barat tuh kan nggak banyak mall ya. Jadi tuh kita lebih kayak amazed aja ke environment sekitar kita. Kalau ini ciptaan Tuhan begini kayak gitu. Jadi lebih kayak buat menikmati alamnya aja sih. Si kupu-kupu
ngumpul ngobrol-ngobrol. Ya, ngumpul piknik. Ya, sama makan. Makan lagi. Makan lagi. Nah, Padang terkenal banget sama makanan-makanan yang enak banget. Kita mau tanya rekomendasi nih kira-kira kalau kita ke Padang dan sekitarnya itu tempat-tempat mana 2 atau 3 yang kira-kira bisa dikasih rekomendasi. Ke rumah gue. Boleh alamatnya Ke kita rumah gue dimasakin sama mama gue. Wah. Sama mamaku. Jadi kalau makan rumah ya pasti identik Padang tuh katanya kan rendang nomor 1. Bukan katanya sih, kata gue juga paling enak sih kayak gitu. Nomor 2 itu paling di Lamun Ombak. Lamun Ombak itu di Simpang Khatib Sulaiman, itu di sana jual rendang. Terus setelah di Khatib Sulaiman tuh ada namanya restoran Selamat, itu jual rendang juga. Kalian bisa take away. Oh, oke. Itu rendangnya hitam pekat banget sih kayak gitu. Alright. Ada rendang yang coklat, ada rendang yang hitam tuh bedanya di mana tuh? Mungkin di ini masakannya ya. Oke. Jadi kayak mungkin cara masaknya sama lama masaknya sih. Karena tiap-tiap maksudnya kayak universal, mungkin kalau lu bikin soto itu menu utama bumbu dasarnya udah ada gitu. Tapi mungkin tiap rumah tangga itu beda-beda. Nah, jadi kalau di rumah gue itu ada yang pakai gula aren sedikit, jadi agak rasa ada manis-manis sedikit biar pekat kayak gitu. Terus ada juga yang kelapanya itu disangrai dulu terus digiling gitu, terus baru dimasukin. Jadi masaknya memang bagusnya itu ya kalau sekarang di kompor, tapi kalau dulu tuh memang kalau ada acara-acara itu pasti di kayu bakar sih, pakai wajan Itu beda kayu bakar rasanya? gitu. Pasti beda rasanya karena bau-bau asap itu beda. Bau asap itu beda coy. Beda. Menarik. Sebagai orang Padang penasaran, 1-2 hal yang menurut Hilvi paling diingat lah. Apa sih nilai apa sih yang diajarin sama orang tua atau sekitar keluarga terkait sama nilai Padang, ada nggak yang masih kental gitu? Kalau orang Padang kan bilangnya ini adab basandi sara basandi kecetabola. Oke, yang Oke, artinya yang artinya maksudnya ya ini artinya aku kalau ada mistake mohon maaf. Jadi tapi memang kalau misalnya itu kita percaya adat itu akan membawa kita adat dan kitab itu ya kita satunya menuju ke Al-Qur'an karena memang mostly dan memang di Padang itu muslim gitu. Jadi memang nggak begitu heterogen tapi memang mostly itu muslim gitu. Jadi memang di mana-mana masjid itu gampang ditemuin dan memang orang-orang tuh anak-anak itu gimana ya, kalau dulu aku kecil tuh kayak habis pulang sekolah itu pasti ada ngajinya. Jadi jam 4 sampai sebelum maghrib itu kita ngaji ke surau, ke masjid atau ke musola kalau sekarang kayak gitu. Jadi memang ajaran agamanya kental banget sih kalau di Padang gitu. Even ada di tahun kapan itu aku SMP, semua wanita muslim atau misalnya perempuan muslim tuh emang wajib sekolah itu pakai hijab gitu. Memang adabnya bukan maksudnya memang ada dan Islamnya tuh kental banget gitu. Memang seperti itu. Kalau tadi diterjemahkan berarti adalah tadi Adat, pokoknya dari adat terus nanti itu kita bersandi ke kitabullah itu Al-Qur'an. Jadi semuanya jurusan hidup kita itu kita lihat ke kitab kita yang Al-Qur'an gitu. Kalau aku muslim. siap. Kalau dari sisi adat, mau cerita dong 1-2 adat yang khas banget yang lu sering lihat dalam keseharian waktu di Padang? Adat sering lihat, mungkin adat itu bukan sesuatu hal yang kayak bisa dilihat gitu ya, tapi kayak something yang udah kita lakuin aja sehari-hari gitu. Misalnya kalau misalnya ada acara perjamuan atau apa, itu pasti orang-orang yang didahulukan makan itu para pria-pria. Gitu. Jadi biasanya namanya orang-orang itu laki-laki dan orang-orang Sumando. Sumando itu means misalnya lo itu suami dari siapa, lo itu suami dari siapa. Jadi biasanya perempuan-perempuan itu bakal masak di dapur, pokoknya di tempat ada dapur. Terus yang makan itu pasti yang laki-laki dulu, kayak berjambar gitu rame-rame. Gitu. After mereka makan, nanti baru yang perempuan boleh ikut makan. Kalau yang laki-laki makan itu kalau belum ada yang pas selesai makan, lo nggak boleh cuci tangan. Oh, mesti tunggu semua? Tungguin dulu kayak gitu. Jadi emang di tempat gue begitu sih yang ada. Jadi meskipun kayak keluarga gue ada Jawanya, tapi kental banget di Padangnya itu. Oke, jadi makan rame-rame kalau di sini mungkin kayak alasnya biasanya apa? Alasnya biasanya apakah piring masing-masing atau? Enggak sih, kalau misalnya ada beberapa yang mungkin alasnya daun, tapi ini juga kayak makanannya ditatakin kayak lo makan di rumah makan Padang gitu loh. Jadi kayak ditatakin terus yang Satu. Oke, satu lagi nih, kaitannya sama kan Padang juga terkenal sebagai kalau misalnya pernikahan tuh gimana dari sisi matrilineal atau gimana? Nah itu aku boleh ceritain nggak tadi? Oh, kalau suku itu dari matrilineal ya, dari pihak ibu yang turunin suku. Nama maksudnya? Atau gimana? Suku, misalnya sukunya Caniago, ibunya, anaknya bakal sukunya Caniago. Gitu sih. Jadi that's why beberapa
lelaki Minang kebanyakan tuh harus apa ya, nikahnya sama orang yang punya suku juga kayak gitu. Tapi nggak boleh satu suku, gue tuh nggak boleh satu suku. Misalnya gue Melayu terus calon suami gue Melayu seperti itu, karena nggak boleh. Karena dengan masih saudara tuh. Iya, ada misalnya ada hubungan ininya lah, ada ininya lah. Jadi kalau boleh apa dong? Suku lu di sana termasuk yang apa tuh? Suku bokap gue tuh Melayu, kayak gitu. Jadi kalau nyokap gue kan kalau di turun lagi ada suku ibunya, karena nenek gue dikasih Caniago kayak gitu. Jadi Caniago. Tapi nama Caniago dimasukin dalam akta nggak? Oh enggak. Oh enggak. Okay. Sayang itu sih kayaknya mau deh kalau misalnya bisa ubah namanya. I see. Oke, jadi sukunya diturunkan dari ibu, kemudian tapi dari keseharian budaya laki-laki yang didahulukan itu lebih apa? Iya, budaya laki-laki sebenarnya perempuan itu juga memegang kendali sih. Makanya namanya perempuan itu limpapeh rumah gadang. Jadi memang rumah gadang itu kan ada 9 ruang ya kalau di Sumatera Barat. Jadi kayak memang perempuan itu yang cukup memegang andil juga kayak ngurus semua lah di rumah tangga, jadi didengarkan juga lah pendapatnya. Jadi kalau di translate tadi limpapeh rumah gadang itu artinya? Nah, gue kurang lebih mungkin kayak yang inilah, maksudnya yang dituakan atau di rumah gadang, yang penjaga rumah gadang. Cimio ya kalau misalnya gue salah. Ya, masalah. Alright, lalu Hilvi ke Jakarta, bertemulah sama orang-orang yang beda-beda gitu. Nah, aku mau tanya sedikit tentang bagaimana perspektifnya dengan orang-orang lain gitu. Nah, aku sudah sediakan, silakan ada kertas dan bolpen. Nanti aku sebutkan sebuah kriteria. Kemudian Bu Hilvi boleh tulis dulu namanya karena habis itu mungkin lupa ya. Setelah itu nanti silakan yang aku mau nanyakan adalah orang mana atau suku mana kurang lebih orang-orang dengan kriteria ini. Tapi ini namanya ya? Namanya dulu aja, biar nggak susah. Oke? Nah, nanti saya cepetin. Kriteria pertama. Dalam pengalaman lo yang salah satu orang sabar, yang paling sabar itu dari suku mana sih? Sabar, kayaknya semua orang sabar tuh banyak ya gitu ya. Dari suku manapun kayaknya sabar-sabar aja gitu. Tapi di circle gue tuh kayak nyokap gue sabar banget, suami gue juga sabar, terus temen gue di kantor juga sabar. Tapi temen gue ini Jawa. Kalau suami gue ini turunan Padang, tapi kayak kuliahnya udah lama di Jawa gitu. Jadi dia bisa bukan mempromosikan, tapi dia bisa bahasa Jawa juga gitu. Jadi dia kayak match sama nenek gue mungkin ada bisa Jawanya. Mungkin gara-gara itu jadi lancar. Oke. Terus kedua, yang Hilvi kenal jago nyanyi. Temen kantor. Dari sukunya Batak sama Sunda. Oh, orang tuanya Batak sama Sunda, atau dua orang berbeda nih? Dua orang berbeda. Oh, kan. Batak sama Sunda. Alright, menarik. Suaranya bagus. Sayang aja gue nggak suaranya bagus. Oke. Lalu nomor 3, yang paling rajin, salah satu yang paling rajin bekerja lah menurut. Salah satu yang rajin bekerja, karena gue menghormati orang tua gue, jadi papa gue pasti rajin banget bekerja. Gitu. Kayak ketemu di rumah itu pas makan malam doang deh. Gitu. Karena biasanya beliau tuh kayak siang makan, pulang, terus balik lagi, terus nanti sore ini lagi kayak gitu. Kayak sekarang udah pensiun, tapi dulu tuh selama bekerjanya tuh kayak sebelum jadi PNS, setelah jadi PNS, nyebutin merek, tapi memang pekerja keras banget gitu. Nggak memikirkan apapun, tapi lebih ke anak-anaknya gitu. Alright, nomor 4, yang paling apa tadi ya? Halus. Oke, yang paling halus tutur katanya. Kayak ada teman gue orang Sunda itu kayak mungkin memang dari dialeknya dan tutur katanya memang kayak udah dulu gitu. Tapi kalau misalnya lu ke Padang atau ke Medan kan agak shock ya. Kalau orang Padang tuh karena rumahnya jauh-jauh dari tetangga gitu. Nggak ya dinding ketemu dinding gitu. Jadi kalau ngobrol tuh emang kayak udah makan dulu ke rumah gitu. Emang apa makan gitu. Penuh semangat ya. Penuh semangat gitu. Jadi kayak kalau lu ini bisa jadi kayak apa ya, tes mental mungkin gitu. Kaget kayak gitu. Tapi ya gitu lah. Kalau yang halus yang aku lihat ya memang kalau yang sukunya Jawa atau Sunda itu memang kayak mereka tuh tutur katanya halus, lembut, enak gitu didengarnya gitu. Kayak gue kayak gitu. Oke, nomor 5 tadi adalah yang paling sayang orang tua. Oke, yang paling sayang orang tua yang lu kenal selain lu pastinya. Kenal. Sukunya Jawa sama Batak. Jawa. Ini dua orang berbeda atau? Dua orang berbeda. Oke. Ada satu yang satu ibunya udah tiada, yang satu ibunya masih ada. Tapi dia sayang banget. Alright. Jadi apapun kayak all matters to ibu. Interesting.
termasuk saya juga sayang sama ibu. Pasti dong, pasti. Oke. Baik, tadi kita sudah bicara tentang 1-2 hal tentang Padang dan sekitarnya. Tidak lengkap tanpa kita cicipin makanannya. Nah, saya ajak teman-teman, mari kita makan. Iya, tunggu. Yuk, let's go.